bersikap untuk berdoa ya. Mari sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Niat belajar. Kami murid SD Angkasa kelas 6 yang berada dalam ruang ini berniat untuk bersungguh-sungguh belajar serta mengikuti pelajaran dengan penuh disiplin dan penuh tanggung jawab dalam rangka pengisian kemerdekaan sesuai dengan cita-cita proklamasi, terutama dalam mengejar cita-cita sendiri agar telah dapat mengabdikan diri kami kepada pemerintahan negara dan bangsa kami. Kiranya Maha Besar Tuhan selalu membimbing kami. Amin. Baik, terima kasih Nadia. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, ada yang tidak masuk kah? Tidak. Ada yang masuk semua ya? Iya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan nasionalisme kita. Mari semuanya silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nanti diulang 2 kali ya. Pancasila, anggota pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sesuatu, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Pancasila, anggota pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang luar biasa. Silakan duduk. Silakan disiapkan bukunya, disiapkan pulpennya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan mata pelajaran coding ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu ingin bertanya, di sini siapa sih yang tidak pernah menggunakan handphone? Adakah yang tidak pernah menggunakan handphone? Tidak ya, jadi semuanya anak-anak sudah menggunakan handphone ya? Iya. Nah, seperti yang kita ketahui, dunia itu terus mengalami perubahan. Teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan mengalami ketertinggalan. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk belajar teknologi mulai dari sekarang. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengajak anak-anak untuk ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Nah, di sini clue
adalah up dan down. Oke, kalau misalkan ibu bilang up, anak-anak posisinya berdiri dan tangannya di atas. Oke ya, ini kalau ibu bilang up. Oke, kalau ibu bilang down, maka posisinya setengah berdiri dan tangannya di pinggang. Kita coba up, down, down, up. Ya, konsentrasi ya. Ingat clue-nya adalah Up down. ya up dan Down. down. Oke. Nah, di sini ada clue-nya. Yang pertama itu up, down, up, down. 1, 2, 3. Up, down, up, down. Up, down, up, down. Oke, yang kedua ada yang bisa menyebutkan clue-nya. Oke, down, down, up. 1, 2, 3. Down, down, up. Down, down, up. Oke, yang terakhir Up, adalah up, down. Oke, up, down, up, down. 1, 2, 3. Up, up, down, up, down. Sekarang lagi. Up, up, down, up, down. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, ice breaking yang telah anak-anak lakukan tadi itu adalah salah satu ilmu coding, yaitu berpikir komputasional, di mana tadi anak-anak sudah melakukan clue-nya adalah apa? Up dan down secara berulang kali. Nah, itu salah satu bagian dari berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Adapun banyak sekali manfaat dalam belajar komputasional ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, kemudian dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, kemudian meningkatkan kemampuan kolaborasi, mempersiapkan diri untuk masa depan pekerjaan, bisa belajar lebih efektif, memecahkan masalah kompleks dan merancang solusi yang inovatif dan kreatif. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak akan belajar konsep berpikir komputasional serta contohnya. Kemudian anak-anak akan berdiskusi kelompok. Setelah diskusi nanti seperti biasa anak-anak akan presentasi, dan yang terakhir ada evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Nah, kesepakatan kelas kita masih sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu yang pertama, tidak berbicara saat guru menjelaskan, kemudian angkat tangan terlebih dahulu ketika akan bertanya, dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas yang Diberikan. Oke, sebelum masuk ke materi, kita tepuk dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Smart student. Aku pede, aku rasa, aku bisa. Siswa hebat. Biasa ya. Nah, di sini ada banyak gambar. Ada YouTube, TikTok, WhatsApp, Gojek, dan Shopee. Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak pernah menggunakan aplikasi yang ini? TikTok. Siapa yang tidak pernah menggunakan TikTok? Kamu tidak pernah menggunakan TikTok? Pernah. Oh, pernah. Yang tidak pernah menggunakan WhatsApp siapa? Wah, berarti anak-anak semuanya sudah sering ya menggunakan TikTok dan WhatsApp ya? Kalau WhatsApp ini fungsinya untuk apa sih? WhatsApp ini fungsinya untuk apa? Mengirim pesan kepada seseorang. Betul, berkomunikasi, mengirim pesan. Kemudian kalau TikTok fungsinya untuk apa? Menonton video kah? Oh iya, kemarin Tata katanya ada buat video di upload di TikTok, katanya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang tahu Shopee? Oh, tahu semuanya. Apa itu Shopee? Membeli Oh, tempat berbelanja. berbelanja. Iya, tempat berbelanja. Nah,
ini semua adalah aplikasi yang terdapat di handphone kita ya. Ibu ingin bertanya nih. Nah, bagaimana sih kita kok bisa menggunakan aplikasi ini? Pakai internet, Bu. Iya, karena ada bantuan Internet. kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada video. Ibu minta anak-anak untuk mengamati atau menonton video ini secara seksama. Nanti setelah video ini ditampilkan akan ada banyak pertanyaan ya. Jadi tolong diamati. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital, seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Oke, anak-anak tadi sudah menonton video bagaimana belajar coding gitu ya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, di sini ada gambar apa? Mie Mie goreng dengan topping telur ya. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat mie goreng yang lezat? Menurut kalian tahapan pertama yang kita lakukan untuk membuat mie goreng itu apa? Membuat bumbu. Kemudian apa lagi? Iya, masukin mie-nya. Yang pertama itu apa sih? Menyiapkan air. Kemudian apa lagi? Memasukkan apa tadi bilang Kak dia? Iya, masukkan mie-nya. Kemudian masukkan apa lagi? Masukkan sayurnya, masukkan bumbunya. Terus apa lagi? Yang terakhir diaduk ya, diaduk hingga merata. Kemudian memasukkan topping telur. Nah, itu adalah tahapan-tahapan untuk membuat mie goreng. Nah, di sini nanti anak-anak akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Akan ibu berikan tugas untuk berdiskusi.
Nanti petunjuknya adalah anak-anak menempelkan kartu yang sudah ibu gunting di sini. Kartunya masih belum teratur, jadi nanti kalian susun bagaimana sih cara untuk membuat mie goreng yang lezat. Di sini ditempel di sini kartu gambarnya. Kemudian setelah itu nanti anak-anak presentasikan di depan. Ya, paham ya? Satu, dua, tiga. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ibu minta untuk setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sudah, sabar kelompok 1. Ayo yang lainnya memperhatikan ya. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, masukkan mie yang sudah direbus. Nomor 2, siapkan bumbu. Nomor 3, masukkan sayur. Nomor 4, tumis bumbu. Nomor 5, aduk hingga merata. Nomor 6, tambahkan kecap. Nomor 7, tambahkan telur ceplok. Yang terakhir, sajikan di piring. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Selanjutnya Ibu mau mengajak anak-anak untuk ice breaking. Silakan semuanya berdiri.
besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Seperti tadi, proses pembuatan mie goreng yang pertama adalah menyiapkan mie instan, kemudian menyiapkan telur, menghaluskan bumbu, dan menyiapkan peralatannya, baru kita masak mie-nya. Itu adalah prinsip komputasional yang pertama. Yang kedua itu adalah pengenalan pola. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, berpikir komputasional. iya benar, yang kalian sudah pelajari hari ini adalah berpikir komputasional. Nah, apa aja sih prinsip berpikir komputasional tuh? Ada berapa ya tadi ya? Ada? Iya, ada 4. Apa saja yang pertama? Komposisi. Iya benar, dekomposisi. Ya, apa? Pola. Pengenalan pola. Kemudian, ya, Berpikir algoritma. berpikir algoritma. Masih ada satu lagi. Abstraksi. Iya benar, abstraksi. Jadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan ice breaking, anak-anak sudah berdiskusi, sudah presentasi. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana sih perasaan kalian setelah mempelajari materi kita hari ini? Coba dimulai dari kelompok 1. Apa yang kelompok 1 rasakan? Ceria. Oh iya, merasa ceria. Kemudian kelompok 2? Ceria. Ceria. Kelompok 3? Ceria. Oke, jadi kesimpulannya semua kelompok hari ini merasa happy atau ceria karena sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Selanjutnya, ibu akan mengajak anak-anak untuk berevaluasi, mengerjakan soal. Silakan, nanti ini akan ibu bagikan lembar soalnya. Silakan dikerjakan di kertasnya ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jangan melihat teman kanan kirinya, kerjakan secara mandiri. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran minggu depan, ini ibu akan memberikan kalian tugas dikerjakan di rumah dan akan kita bahas minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke prinsip komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi. Ya, nanti ibu akan membagikan kalian lembar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Akan kita lanjutkan minggu depan. Jadi ibu cukupkan sampai di sini. Selamat